Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di sini kami akan membahas tentang mazhab hukum alam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayatullah dari kelas B STIH Adiaksa. Kita akan membahas tentang hukum alam. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad dari kelas B STIH Adiaksa dan kita akan membahas tentang hukum alam. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dari kelas B. Di sini kita akan membahas tentang hukum alam. Selanjutnya dengan saya sendiri, Atika Hilwa Afli. Nah, teman-teman pernah tidak mendengar kata-kata dari seorang penulis terkenal yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung yang mengatakan bahwa guru terbaik adalah guru yang tak pernah kenal lelah mencari cara agar muridnya mengerti. Andrea Hirata. Nah, kata-kata ini pantas saya sematkan kepada dosen pengantar ilmu hukum itu sendiri, yaitu Bapak Sandi Yuda Prayoga. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi, yaitu mazhab ilmu hukum. Teman-teman pernah tahu tidak sih apa sih itu mazhab ilmu hukum? Nah, selanjutnya mari kita lihat video berikut. Di suatu negeri nan jauh di sana, hiduplah sebuah suku primitif yang tidak mengenal peradaban modern. Semua anggota masyarakat suku tersebut hidup berdampingan secara damai, aman, dan sentosa. Suatu ketika, seorang pilot yang sedang melintas di atas wilayah perburuan suku tersebut membuang botol kaca dari jendela pesawat. Botol kaca tersebut jatuh ke semak-semak dan ditemukan oleh seorang pemburu dari suku tersebut. Sebut saja namanya Fulan. Fulan yang tidak pernah melihat botol kaca sebelumnya kebingungan, menganggap botol tersebut adalah hadiah misterius dari dewa di langit, dan membawa pulang botol kaca tersebut ke kampungnya. Ternyata, botol kaca tadi punya banyak kegunaan di kalangan masyarakat. Masalah mulai muncul saat semua orang membutuhkan botol tersebut untuk kepentingannya masing-masing. Orang-orang saling berebut yang menyebabkan mulai munculnya rasa iri, benci, marah, bahkan hingga timbul kekerasan. Fulan yang melihat bahwa botol ini hanya membuat masyarakat ribut, akhirnya marah kepada dewa, mempertanyakan kenapa dewa di langit memberi hadiah yang membuat kekacauan di masyarakat. Akhirnya, Fulan pun membuang botol yang dikiranya hadiah dari langit tadi jauh-jauh. Ada yang pernah tahu cerita tadi? Cerita itu adalah salah satu adegan dari film God Must Be Crazy. Film tersebut mengangkat tentang suku primitif Bushmen yang hidup di Afrika. Suku Bushmen tidak mengenal hukum tertulis sebagaimana yang kita kenal. Tidak ada yang namanya sosial kontrak di dalam suku tersebut. Terus gimana Fulan dan kawan-kawan tahu kalau rebutan botol dan ngetok kepala pakai botol itu nggak benar? Bukan cuma itu, suku tersebut juga meyakini kalau menghilangkan nyawa orang lain, mengambil barang milik orang lain, dan perkawinan saudara adalah salah. Bagaimana mereka bisa meyakini itu semua sebagai hukum yang valid? Dalam filsafat hukum, dikenal sebuah teori yang dinamakan teori hukum alam atau natural law. Secara sederhana, menurut ajaran ini, hukum itu Lihat teman-teman pada gambar di atas bahwa sejarah perkembangan hukum alam selama 2.500 tahun yang lalu, hukum ini berkembang pada zaman Yunani dan pada zaman Romawi. Pada zaman Yunani bersifat teoritis dan filosofis, sedangkan pada zaman Romawi menitik beratkan pada hal-hal praktis dan berkaitan pada hukum positif. Pada generasi pertama, hukum alam dipahami sebagai hukum Tuhan atau lex divina. Karena muncullah apa hakikat hukum alam itu tidak lain adalah hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan ini terkodifikasi di dalam agama. Pada generasi pertama, pada hukum alam dikembangkan oleh tokoh-tokoh agama, khususnya di Eropa, oleh tokoh gereja. Pada hukum alam adalah hukum yang bersumber dari agama, maka dia itu bersifat universal atau berlaku untuk semua orang karena diberikan oleh Tuhan.
Tuhan. Hukum alam ini merupakan hukum yang tertua di dunia dan sejak ada pada zaman kuno, sekali sampai pada permulaan pada abad pertengahan. Apabila kita mengikuti perkembangan sejarah hukum alam, maka kita sedang mengikuti sejarah umat manusia untuk mencari keadilan yang mutlak di dunia, serta masih banyak kegagalan keadilan. Jadi hukum alam itu satu aliran yang menyelaah hukum dengan mentitik tolakkan dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu-gugat. Apabila keadilan itu terganggu dan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan pada keadaan semula, yaitu situasi yang adil, makmur, dan sentosa. Pandangan orang yang berpikir sehat, hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia itu sendiri. Yang kedua, berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Keempat, berlaku di semua tempat, di mana saja dan tidak mengenal batas tempat, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Menurut sumbernya, hukum alam itu kita bedakan menjadi dua macam ya. Yang pertama, irasional, yaitu aliran hukum alam bersifat irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku secara universal atau secara global yang bersifat abadi dan langsung dari Tuhan. Sedangkan aliran hukum alam secara rasional berpendapat bahwa hukum yang universal itu dan abadi itu adalah dari rasio manusia. Aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi. Hukum alam ini lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia karena dipengaruhi atau tidak terpisah dari moral sebagai landasan mencari keadilan. Hukum kodrat dipengaruhi juga dari ajaran filsafat, etika, dan agama. Jadi hukum alam itu mengalami bermacam-macam generasi dan titik beratnya dalam mencari keadilan yang absolut. Nah, teori-teori hukum alam itu terbagi atas 4 bagian. Nah, hukum alam itu sendiri terdapat 4 teori. Nah, apa saja sih teori-teori dari hukum alam tersebut gitu ya? Nah, teori hukum alam yang pertama ialah teori yang bersifat otoriter dan yang bersifat fakultatif. Hukum alam sebagai hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum positif. Nah, di sisi lain, hukum alam itu sebagai cita-cita, dengan mana hukum positif harus disesuaikan. Yang kedua ada hukum alam yang progresif, yang maju, dan yang konservatif, yang kaku atau statis. Teori ini diilhami oleh 2 macam cita-cita. Yang pertama adanya ketertiban atau keteraturan yang menguasai umat manusia yang nantinya melahirkan hukum positif. Nah, yang kedua itu ada hak-hak asasi yang tidak dapat dipisahkan dari orang per orang yang nantinya melahirkan hukum-hukum yang sosiologis. Nah, yang ketiga itu ada hukum alam yang religius atau agamis, yang profen atau rasionalis. Hukum alam ini memberi ilham kepada kaum religius. Nah, di lain sisi ia juga mengilhami teori-teori kaum individualistis. Nah, yang keempat itu apa sih gitu? Nah, hukum alam yang keempat itu ada hukum alam yang bersifat mutlak atau absolut. Feudalisme yang mencerminkan hukum absolut atau hukum Jawa kuno dengan ungkapan sabda padito ratu. Itulah teori-teori hukum alam yang ada. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang aliran hukum alam. Terdapat 4 tokoh, yaitu Plato, Aristoteles, Cicero, dan Thomas Aquinas. Baik, kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya terdapat tokoh yang mengemukakan tentang mazhab hukum alam. Yang pertama yaitu Plato. Nah, apa sih pendapat yang dikemukakan oleh Plato? Menurut Plato, moral adalah hakikat dari hukum itu sendiri. Nah, karena menurut Plato, tanpa adanya moralitas, maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya. Nah, Plato ini juga berpendapat. Plato berpendapat bahwasanya hakikat hukum itu bertumpu pada keadilan dan kekuatan moral.
Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan teori Plato di Indonesia. Di negara kita sendiri, teori Plato itu diterapkan. Nah, gimana sih penerapan teori Plato di Indonesia? Tentang teori keadilan moral yang dikemukakan oleh Plato menyatakan bahwa keadilan itu sebagai kebijakan tertinggi dari suatu negara, terkhususnya di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia diterapkan dalam teori keadilan Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ditujukan oleh sila kelima kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimaknai bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berketuhanan, yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, nah, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, dalam kaitannya dengan perkembangan zaman, aliran hukum alam ini, keadilan Pancasila itu awalnya berkembang hanya bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Namun dalam perkembangannya juga berfungsi untuk kelestarian fungsi lingkungan ekosentris dan manusia sebagai salah satu makhluk Tuhan yang diberi akal, budi pekerti. Nah, ini juga bersumber untuk lingkungan, contohnya dalam pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya ada pendapat dari Aristoteles. Nah, ilmuwan Aristoteles itu mengungkapkan bahwa mendefinisikan tentang mazhab hukum alam itu sendiri. Nah, di sisi lain, menurut Aristoteles, hukum alam bagi orang-orang yang berpikiran sehat dirasakan selaras dengan kodrat alam itu sendiri. Nah, yang artinya segala yang diperintahkan oleh hukum alam itu dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Akan tetapi, segala yang diperintahkan oleh alam akan selalu sama. Nah, akan selalu sama dimanapun. Oleh karena itu, hukum alam itu merupakan sebuah paradoks yang nyata adanya. Selanjutnya ada pendapat hukum alam menurut ilmuwan Cicero. Nah, apa sih pendapat hukum alam itu menurut Cicero? Nah, menurut Cicero, hukum alam adalah hukum yang tidak bisa diubah, diganggu-gugat. Nah, tidak bisa diubah oleh siapapun, dimanapun, di tempat apapun, dan dalam keadaan apapun. Karena menurut Cicero, hukum alam itu ialah hukum yang langsung bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nah, Cicero itu juga mengungkapkan bahwa hukum alam itu merupakan hukum yang benar, a true law, yang mengatakan bahwa undang-undang yang kejam dan tidak adil itu bukanlah bagian dari hukum alam itu. Nah, selanjutnya ada pandangan dari ilmuwan Thomas van Aquinas. Nah, menurut Thomas Aquinas, hukum itu adalah ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat dan hukum tersebut. Nah, Thomas Aquinas juga berpandangan bahwa hukum kodrat merupakan bagian hukum yang sempurna yang dapat diketahui melalui penalaran manusia itu sendiri. Thomas Aquinas itu juga menyatakan bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas daripada Tuhannya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekuatan mazhab hukum alam. Yang pertama yaitu bersifat universal. Nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum alam berlaku bagi semua pihak, tidak berubah karena kaitannya dengan alam. Universalitas tersebut menjadi kekuatan hukum alam karena ia menjadi ukuran validitas hukum positif. Hukum alam dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan kritik terhadap keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan, dan bahkan mengkritik hukum. Universalitas ini terlihat pada pemberlakuan nilai-nilai atau values dan moral, yakni dengan nilai-nilai yang turunkan dari Tuhan atau membangkitkan filsafat hukum, yang secara filosofis menjadi acuan bagi pembentukan hukum positif. Dengan kekuatan tersebut, hukum alam dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan moral yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum masa kini.
sehingga mengembangkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun demikian, universalitas tersebut juga menjadi kelemahan dari hukum alam itu sendiri. Karena sifatnya yang universal dan abstrak, maka perlu dilakukan positivisasi nilai-nilai dalam hukum alam tersebut, agar secara konkret dapat diketahui bentuk hukumnya untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip dalam hukum alam bersifat abstrak, sehingga perlu di breakdown atau diterjemahkan ke dalam peraturan yang lebih konkret agar mampu menyentuh kehidupan masyarakat. Selain itu, pemaknaan hukum alam juga tidak dapat dilakukan oleh semua orang, karena hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan filsafat terhadap hukum alam yang kuat. Dan yang terakhir, hukum alam tersebut harus berasal dari nilai-nilai alam, yang dimana nilai tersebut berasal langsung dari Tuhan. Hal mutlak tersebut dinilai membuat hukum alam bersifat statis dan kaku. Jadi, mengacu pada struktural fungsional Telket-Pearson, secara singkat dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum alam adalah pada nilai-nilainya atau the values, dan kelemahannya adalah pada kekuatan berlakunya atau the energy. Kemudian pemikiran hukum alam zaman modern dimulai oleh John Finnis. Pemikirannya adalah aplikasi dari pandangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah etika. Teori etika Finnis memiliki sejumlah tingkatan. Pondasinya adalah klaim bahwa ada hal-hal yang dihargai seseorang untuk kepentingan mereka sendiri, atau disebut barang pokok. Dalam hukum alam dan hak asasi alam, Finnis mendaftar hal-hal sebagai berikut, sebagai barang pokok. Yang pertama itu kehidupan, pengetahuan, permainan, pengalaman estetika, keramahan, kewajaran praktis, dan agama. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika seseorang membeli obat ketika sedang sakit atau suplemen untuk menjaga daya tahan tubuhnya, maka hal tersebut dapat dihargai karena merupakan bentuk penjagaan kesehatan terhadap dirinya sendiri. Tetapi jika seorang menyatakan bahwa dia membeli obat bukan karena dia atau seorang yang dia kenal sakit atau mungkin sakit, dan bukan karena itu adalah bagian dari beberapa penelitian atau bisnis, tetapi hanya karena dia suka membeli obat-obatan dan memiliki banyak obat di sekitarnya, orang mungkin mulai mempertanyakan akan kewarasannya. Lalu, pemuka hukum alam lainnya adalah dalam zaman modern ialah Don Fuller, yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori hukum positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan-peraturan, sehingga kelompok kami berpendapat bahwa hukum alam adalah hukum yang ditemukan pada alam, di mana hukum alam bersumber pada tiga hal. Yang pertama, hukum alam yang bersumber dari Tuhan atau irasionalisme. Kemudian yang kedua yaitu hukum alam yang bersumber dari rasio manusia atau rasionalisme. Dan yang ketiga, hukum alam yang bersumber dari panca indera manusia atau empirisme. Di sini saya akan menjelaskan aliran hukum alam rasional dan aliran hukum alam irasional. Adapun perbedaan dari kedua hukum tersebut ialah 1. Aliran hukum alam rasional adalah suatu aliran yang menekankan bahwa hukum yang bersifat universal dan abadi. Kedua, aliran hukum alam irasional. Aliran ini adalah aliran hukum alam yang bersumber dari hukum alam yang bersifat ilahiyah atau berasal dari Tuhan, bahwa Tuhan sebagai prima cause telah menciptakan dan mengatur alam semenjak dia belum terbentuk, dan kita sebagai sekundaria cause bertugas menjalankan kehidupan sebagaimana yang telah ditentukannya. Adapun tokoh aliran hukum alam yaitu yang pertama yang rasional, pertama Hauke de Groot alias Grotius 1683-1645. Beliau dikenal sebagai bapak hukum internasional yang mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antar negara.
seperti hukum perang dan damai. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia, yang seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akal atau rasio. Hukum alam menurutnya adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah. Karya beliau yang terkenal adalah De Jure Belli et Pacis dan Mare Liberum. Yang kedua, Samuel von Pufendorf 1632-1694 dan Christian Thomasius 1655-1728. Pufendorf berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni berdasarkan unsur nalariyah manusia yang lebih berperan. Oleh karena timbul pertentangan kepentingan satu dengan lainnya, maka dibuatlah dua macam perjanjian, yaitu perjanjian secara sukarela. Kemudian dibuat juga perjanjian penaklukan oleh raja. Karangan terpentingnya adalah Fundamental Juris Nature et Gentium. Sedangkan oleh Thomasius, manusia hidup dengan berbagai macam naluri yang saling bertentangan dan diperlukan baginya aturan-aturan yang mengikat agar mendapatkan kepastian tindakan ke dalam maupun keluar. C. Immanuel Kant 1724-1804. Filsafat Kant dikenal sebagai filsafat kritis, merupakan lawan dari dogmatis. Awalnya di zaman praktis, Kant menganut pendirian rasionalistis yang dilancarkan oleh Wolff. Namun, akibat pengaruh David Hume 1711-1776, Kant berangsur-angsur meninggalkan rasionalismenya. Hume sendiri dikenal sebagai tokoh empirisme yang bertentangan dengan rasionalisme. Empirisme berpendapat sumber pengetahuan manusia bukan rasio melainkan pengalaman atau empiri, khususnya pengalaman indrawi. Kritisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas rasio. Hukum alam adalah apa yang dengan sempurna menyatakan cita hukum. Hal ini tentu berdasarkan pada pengamatan bahwa benda yang alamiah adalah benda yang menyatakan selengkap-lengkapnya cita atau ide dari benda itu. Sebagai catatan bahwa yang dimaksud alam bagi orang-orang Yunani yang hidup dalam zaman purba berbeda dengan alam yang dimaksud oleh orang-orang yang telah dipengaruhi oleh gagasan evolusi. Bagi bangsa Yunani, kita ambil istilah apel. Dalam sebuah apel yang tumbuh liar dalam hutan atau induk dari tanaman di kebun, melainkan apel kemasan dari Hesperides. Hukum alam merupakan suatu teori untuk suatu masa pertumbuhan yang timbul untuk memenuhi kebutuhan dari tingkatan equity atau pelaksanaan hukum berdasarkan undang-undang yang tertulis, melainkan berdasarkan jiwa keadilan. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum, oleh sebab menyatakan apa yang termasuk alam manusia sendiri, yaitu kodratnya. Hukum alam adalah suatu hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum itu tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap, dan berlaku dengan sendirinya. Hukum alam dibedakan dengan hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Dan yang kedua, adapun tokoh aliran hukum alam irasional. A. Thomas Aquinas 1225-1274. Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Ia mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya, ada pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan
jalan menuju pemahaman terhadapnya. Dengan demikian, menurut Aquinas, ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu satu, pengetahuan alamiah berpangkal pada akal, dan dua, pengetahuan iman berpangkal pada wahyu ilahi. Pembedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan perbedaan antara filsafat dengan teologia. Berbicara tentang hukum, Aquinas mendefinisikannya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Lengkapnya dalam tulisannya Treatise on Law, Aquinas mengatakan law is nothing else than an ordinance of reason for the common good, promulgated by him who has the care of the community. Ryan 1937. Ada 4 macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu 1. Lex eterna. Lex eterna yaitu hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. 2. Lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. 3. Lex naturalis, hukum alam yaitu penjelmaan lex eterna ke dalam rasio manusia. Dan keempat, lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Di antara banyak karya tulisannya, tulisan paling masyhur dari Thomas Aquinas berjudul Summa Theologia. Karya lainnya adalah De Ente et Essentia dan Summa Contra Gentiles. Dan yang kedua, yang B, John Salisbury 1915-1980. Salisbury adalah rohaniawan pada abad pertengahan. Ia banyak mengkritik kesewenang-wenangan penguasa waktu itu. Menurutnya, gereja dan negara perlu bekerja sama, ibarat hubungan organis antara jiwa dan raga dalam menjalankan pemerintahannya. Penguasa wajib memperhatikan hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum alam yang mencerminkan hukum-hukum Allah. Tugas rohanian adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Dan menurutnya, bahkan penguasa itu seharusnya menjadi abdi gereja. Menurut Salisbury, jikalau masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingannya sendiri, kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Smith 1965-91. Salisbury juga melukiskan kehidupan bernegara itu seperti kehidupan dalam sarang lebah yang sangat memerlukan kerjasama dari semua unsur. Suatu pandangan yang berkritik tolak dari pendekatan organis. Pemikiran Salisbury dituangkannya dalam satu kumpulan buku 8 jilid yang berjudul Polycraticus Sive de Nubis Curialtum et Vestigis Philosophi Aurum Libri 8. Selain itu terdapat bukunya yang berjudul Metalogicius. Yang ketiga, Dante Alighieri 1265-1321. Seperti halnya dengan filsuf-filsuf abad pertengahan, filsafat Dante sebagian besar merupakan tanggapan terhadap situasi yang kacau balau pada masa itu. Baik Jerman maupun Prancis pada abad pertengahan menghadapi perselisihan dengan kekuasaan Paus di Roma. Dante dalam hal itu berada pada kubu penguasa. Ia amat menentang penyerahan kekuasaan duniawi kepada gereja. Baginya, keadilan baru dapat ditegakkan apabila pelaksanaan hukum diserahkan kepada satu tangan saja, berupa pemerintahan yang absolut. Dante berusaha memberikan legitimasi terhadap kekuasaan monarki yang bersifat mondial. Monarki dunia inilah yang menjadi bahan tertinggi yang memutuskan perselisihan antara penguasa yang satu dengan lainnya. Dan adapun dasar hukum alam yang dijadikan pegangan, yaitu yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Menurutnya, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan
sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Hanya saja pada abad pertengahan Kekaisaran Romawi itu sudah digantikan oleh kekuasaan Jerman dan kemudian oleh Perancis di Eropa. Karangan Dante yang penting berjudul De Monarchie. Lalu lanjut Pierre Daubus, lahir 1255. Daubus adalah salah satu filsuf terkemuka Prancis. Kedudukannya sebagai pengacara Raja Prancis pada masa itu selaras dengan pandangan-pandangannya yang pro pada penguasa. Ia mencita-citakan suatu kerajaan Prancis yang maha luas yang menjadi perintah tunggal dunia. Di sini tampak bahwa Daubus sangat meyakini adanya hukum yang dapat berlaku secara universal. Sama seperti filsuf Dante, Daubus menyatakan bahwa penguasa ataupun raja dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pemimpin gereja. Bahkan Daubus ingin agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada raja. Menurut Skip 1965-1809, dalam beberapa hal pemikiran Daubus telah mampu menjawab kebutuhan hukum pada abad-abad kemudian. Misalnya saja ia mengusulkan agar hubungan negara-negara di bawah kekuasaan Prancis itu diatur dalam bentuk federasi. Dia mengingatkan kita pada badan PBB sekarang. Ia juga menyatakan bahwa raja pun memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi raja tidak terikat untuk mematuhinya. Adapun bukunya yang terpenting adalah The Recuperation Terrescens, tentang penaklukan kembali tanah suci. Lalu ada pendapat dari Marcellus Padua 1270-1340 dan William Ockham 1280-1317. Pemikiran Marcellus Padua seringkali diuraikan bersama-sama dengan pemikiran William Ockham. Meningkatkan keduanya banyak persamaannya. J.J. von Smith 1965-109 menyebutkan kedua orang ini termasuk tokoh penting pada abad ke-14, sama-sama dari Ordo Francisian dan pernah memberikan kuliah di Universitas Kota Paris. Karena pertentangannya terhadap pemikiran gereja, kedua orang ini juga sama-sama dikeluarkan dari gereja oleh Paus. Padua berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus. Padua dalam berpendapat tentang kenegaraan banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, tetapi dalam banyak hal pemikirannya mirip dengan Rosseus. Pendapat Padua sebagai berikut. 1. Negara berada di atas kekuasaan Paus, yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. 2. Tujuan negara adalah untuk memajukan kemakmuran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara agar dapat mengembangkan dirinya secara bebas. 3. Kekuasaan negara adalah dibatasi oleh undang-undang dan tidak absolut, karena hukum harus mengabdi kepada rakyat. Rakyat bisa menghukum hingga memberhentikan raja yang melanggar undang-undang. Oke. Berjudul The Imperium et Positivum Prestige. Pendapat Ockham berbanding terbalik dengan Thomas Aquinas yang meyakini kemampuan rasio manusia untuk mengungkapkan kebenaran, yakni rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. John Wycliffe 1320-1384 dan Johannes Huss 91-369-1419. Wycliffe adalah seorang filsuf dari Inggris yang menolak adanya hak-hak Paus menerima upeti dari Raja Inggris dengan memisahkan antara hubungan kekuasaan ketuhanan dengan kekuasaan duniawi yang masing-masing mempunyai bidangnya sendiri dan tidak boleh saling mencampuri.
Sedangkan Hus juga mengatakan gereja tidak perlu memiliki hak-hak milik. Antara paus dengan hierarki gereja tidak diadakan menurut perintah Tuhan, melainkan gereja yang sebenarnya dibentuk oleh semua orang yang beriman. Oke, kita masuk. Adapun kesimpulannya, hukum alam ini berbeda dengan aliran positivisme hukum. Berbeda juga dengan hukum alam yang bersifat tidak tertulis. Dan positivisme hukum menerangkan keadilan berusaha untuk digambarkan dalam suatu undang-undang, akan tetapi suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat diubah dengan begitu cepat dan mudah, dan mungkin hanya selaras dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Pada saat peraturan atau undang-undang tersebut disahkan, dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang semakin pesat dan semakin banyaknya hal-hal baru yang belum diatur sebelumnya, atau bahkan suatu peraturan yang dengan perkembangan zaman membutuhkan pembaharuan, maka orang berusaha mencari keadilan lain, dan berarti kembali lagi pada ajaran hukum alam itu sendiri. Dan yang kedua, adapun saran, dan seiring perkembangan zaman diharapkan pemaparan ini teman-teman tahu istilah hukum alam yang juga kurang familiar, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan asas-asas hukum umum. Dan juga kita mengetahuinya khususnya bagi seseorang yang mempelajari hukum-hukum asas hukum seperti ground norm yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, social engineering yang diperkenalkan oleh Reskopon. Dan adapun asas-asas hukum ini yaitu hukum umum, walaupun bukan hukum alam, namun memiliki daya berlaku yang tidak diatasi oleh waktu dan tempat seperti hukum alam itu sendiri. Oke, mungkin itu pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.